Halo teman-teman, selamat datang di video pertama Orbit Buku. Buku pertama yang akan kita bedah berjudul Good Vibes, Good Life, karya Vex King. Kedepannya, kita akan membahas satu subbab setiap harinya insya Allah. Pelan-pelan tapi mendalam supaya isinya benar-benar bisa kita resapi dan terapkan. Di buku Good Vibes, Good Life ini terdiri dari 7 bab diantaranya persoalan vibrasi, kebiasaan-kebiasaan gaya hidup positif, memprioritaskan diri sendiri, menerima diri sendiri, kerja pikiran, mengambil tindakan, dan yang terakhir rasa sakit dan tujuan. Di bab 1, persoalan vibrasi, kita mulai dengan sub-bab pertama, yaitu pendahuluan. Yuk, kita mulai. Pendahuluan. Masa-masa yang saya lalui di perguruan tinggi adalah masa-masa penuh pergumulan finansial. Meskipun saya mendapat pinjaman mahasiswa, sebagian besar dana itu saya gunakan untuk akomodasi. Hampir tak ada cukup uang untuk biaya hidup. Saya tidak bisa membeli buku referensi apapun karena harganya di luar jangkauan. Saya tidak mau meminta uang kepada ibu saya, karena saya tahu beliau sendiri sedang kesulitan. Saya tahu bahwa jika saya meminta kepadanya, entah bagaimana beliau akan mencari uang untuk saya seperti yang telah beliau lakukan sepanjang hidupnya, bahkan jika itu berarti beliau tidak bisa makan. Dalam sebagian besar waktu, saya dapat menganggarkan dengan baik. Saya bisa keluar malam dan bersenang-senang dengan teman-teman secara teratur, saya tidak pernah kelaparan, dan saya tidak harus terus mengenakan pakaian yang sama. Saya menghasilkan sedikit uang dari bisnis daring, seperti membuat tata letak laman kustomisasi di MySpace. Selama 1 semester musim panas, saya kembali ke rumah untuk cuti kuliah. Saya tidak punya sisa uang dan segalanya terasa berat. Saya tidak ingin kembali ke kampus, karena saya tidak menikmatinya. Dan saya tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas musim panas. Setelah menghabiskan hampir sepanjang tahun dengan belajar, saya terpaksa mencari pekerjaan musim panas, agar dapat tetap bertahan ketika kembali ke kampus. Semua teman saya sedang merencanakan liburan yang sangat dibutuhkan bersama-sama, dan saya tidak punya uang untuk ikut serta. Selain itu, saya mengalami masalah dengan seorang gadis. Drama yang saya alami dalam hubungan romantis dan platonis terus-menerus membuat saya marah. Pokoknya, saya merasa tidak nyaman dengan kehidupan. Suatu malam, saya menemukan sebuah buku berjudul The Secret. Kata orang, buku itu mengubah hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat mengambil manfaat darinya. Buku tersebut dibangun di seputaran prinsip sederhana, hukum ketertarikan. Premis hukum ketertarikan adalah bahwa apa yang kita pikirkan akan terwujud ke dalam realitas kita. Dengan kata lain, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup dengan memusatkan pikiran kita terhadapnya. Ini berlaku untuk hal-hal yang tidak kamu inginkan, selain hal-hal yang kamu inginkan. Singkatnya, apapun yang kamu fokuskan akan kembali kepadamu. Jadi, hukum ketertarikan menekankan pentingnya memikirkan apa yang kamu inginkan, alih-alih berkutat pada hal-hal yang kamu takutkan atau cemaskan. Hukum ketertarikan sungguh-sungguh menekankan pentingnya pemikiran positif. Bagi saya, kok kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya? Maka saya pun mulai melakukan penelitian lebih lanjut dan membaca tentang orang-orang yang mengklaim bahwa hukum ketertarikan membawa perubahan yang menakjubkan pada mereka. Bisakah saya juga menerapkan hukum ini dalam hidup saya? Saya tahu persis apa yang saya inginkan. Pergi berlibur bersama teman-teman saya. Saya membutuhkan kira-kira 500 pound untuk mewujudkannya. Jadi saya mengikuti pedoman umum dan mencoba sepositif mungkin. Kira-kira seminggu kemudian, saya menerima surat dari kantor pajak yang menyampaikan bahwa saya mungkin memiliki kelebihan pembayaran pajak. Apakah ini pertanda bahwa hukum ketertarikan sedang bekerja? Saya mengisi formulir untuk memberi mereka detail lebih lanjut dan langsung mengirimkannya kembali. Seminggu pun berlalu dan saya belum juga mendengar kabar apa-apa. Teman-teman saya masih sibuk mempersiapkan liburan, dan saya sedih karena tidak dapat bergabung dengan mereka. Potensi rabat pajak masih bercokol di benak saya. Dengan rasa frustrasi yang kian membesar, saya menghubungi kantor pajak dan menanyakan apakah mereka sudah menerima berkas saya. Mereka mengonfirmasi bahwa mereka telah menerimanya, dan bahwa saya akan segera mendengar tanggapannya. Pada titik ini, saya bersemangat tetapi saya kehabisan waktu.
Musim panas hampir berakhir, dan teman-teman saya akan segera pergi. 1 minggu lagi pun berlalu, dan saya masih belum mendengar kabar apapun. Saya mulai menyerah pada gagasan itu, dan berkata kepada teman-teman saya agar pergi berlibur tanpa saya. Saya putuskan untuk fokus pada hal lain dan mengangkat suasana hati dengan membaca buku-buku motivasi. Setidaknya ini akan membuat saya merasa sedikit lebih baik tentang hidup. Beberapa hari lagi berlalu, kemudian sebuah amplop dari kantor pajak tiba. Saya membukanya dengan gugup. Di dalamnya terdapat cek senilai 800 pound. Saya terperanjat, terharu, sekaligus girang. Saya pergi ke bank secepat mungkin untuk menguangkan cek tersebut. Cek biasanya membutuhkan waktu hingga 5 hari untuk diuangkan, tetapi yang ini sudah masuk ke rekening saya dalam waktu 3 hari. Hari Senin berikutnya, saya dan teman-teman memesan tempat untuk liburan pada menit-menit terakhir dan terbang 4 hari kemudian. Saya bersenang-senang. Namun, yang lebih penting, saya jadi penganut hukum ketertarikan. Saya putuskan bahwa saya akan menggunakan hukum ini untuk mengubah seluruh hidup saya. Akhirnya, subbab pertama sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan kembali ke subbab berikutnya, yaitu ada yang hilang dari hukum ketertarikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.